Terasi yang berbentuk seperti adonan atau pasta berwarna hitam coklat memiliki cita rasa tersendiri bagi penikmatnya. Tentunya terasi ini memiliki aroma yang tajam sehingga menambah kenikmatan pada setiap masakan. Di Kalimantan Barat sendiri, penghasil terasi atau belacan diantaranya terdapat di kota Singkawang. Selain sebagai kota wisata di Kalbar, kota Singkawang juga merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi hasil laut berlimpah. Salah satu pusat pembuatan terasi di kota Singkawang berada di Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan. Di lokasi ini akan banyak kita temukan rumah produksi terasi yang dikelola baik secara swadaya maupun mandiri oleh masyarakat setempat. Kali ini kami mengunjungi salah satu rumah produksi terasi Susan yang sudah lama berproduksi dan cukup terkenal di kota Singkawang. Penamaan terasi ini diberikan karena pemilik usaha bernama Ibu Susan. Usaha ini bermula dari sang suami yang sedari muda bermata pencaharian sebagai nelayan. Tentunya hasil tangkapan tiap melaut tidaklah sama, tergantung cuaca dan musim pada saat itu. Saat hasil melaut, khususnya udang rebon melimpah, muncullah ide untuk memanfaatkan tangkapan agar menjadi tambahan keuangan keluarga. Akhirnya dari kebiasaan itulah, Ibu Susan menjadikan ini sebagai usaha tetap keluarga yang cukup menjanjikan. Udah mulai 30 tahunan. Dulu buatnya kecil-kecilan, dikit-dikit. Suami ke laut, dapat udang rebon, kita ngolah sendiri. Sekalian buat makan, lebihnya buat jual juga. Nah, kan rasanya ada kemajuan sedikit, kita beli sama orang ke laut. Beli buat. Kan makin lama usahanya kan makin ada kemajuan. Terasi milik Ibu Susan ini berbeda dengan produk terasi serupa, baik dinilai dari rasa dan kemasan yang menarik. Terasi Susan dibuat dengan proses yang higienis dan masih tergolong tradisional. Udang rebon yang menjadi bahan dasar terasi yang digunakan pun merupakan udang rebon pilihan, sehingga itulah menjadikan terasi Susan ini berkualitas dan enak. Tergantung, kadang orang kalau mau makan Selain terbuat dari rebon pilihan, proses pengeringan udang merupakan hal yang paling penting untuk mendapatkan terasi yang berkualitas. Ya. Pertama dari rebon, dijemur sampai kering, dibersihkan, dipilih-pilih kotorannya, habis itu di mesin.
Habis di mesin, disimpan 2 malam. Habis itu jemur lagi sampai kering. Bahan bakunya sampai kering. Kalau kita mau jadikan terasi, dilembabkan lagi pakai air garam. Habis itu di mesin lagi. 2 kali mesin, baru jadikan yang mentah. Udah jadikan mentah, kalau kita mau yang matang, dipanggang lagi, dicampur cabai, gula, garam, terus baru di mesin lagi. Habis itu baru ditimbang, di packing, jadi terasi sambal. Udang rebon tidak selalu ada. Biasanya musim rebon antara bulan Juni hingga November. Jika musimnya tiba, Ibu Susan dapat menampung udang rebon hingga berton-ton jumlahnya. Satu kilogram udang rebon dibelinya dengan harga Rp15.000 dari nelayan. Jika sudah dalam jumlah banyak, proses produksi yang dilakukan pun tidak di rumah, tetapi di rumah produksi yang berada di dekat muara sungai. Disinilah semua proses produksi dilakukan, mulai dari pemilihan atau pemisahan rebon, pengeringan, penggilingan, hingga proses packaging. Jumlah tenaga kerjanya pun lebih banyak dibanding hari biasanya. Setiap musim kita nampung. Berapa banyak kita nampung? Buat simpan di gudang AC, buat stok, buat nanti ke tahun depan baru ada lagi. Bulan Juli, Agustus, itu udah 3 bulan lah yang musimnya. Soalnya dia kan persennya 1 kilo rebon basah, keringnya paling banyak 3 on. Kita beli sama dia 1 kilo harganya Rp15.000. Dalam proses produksi yang dilakukan, Ibu Susan mengatakan tidak semua olahan terasi siap dipasarkan. Sebab, sebagian dari produksi juga diolah menjadi terasi setengah jadi. Ini dilakukan agar pasokan terasi tetap tersedia sampai menjelang musim udang rebon tiba kembali. Untuk menjaga agar kualitas terasi setengah jadi tetap terjaga, proses penyimpanan merupakan hal yang paling terpenting. Jika salah penyimpanan, maka akan mengakibatkan terasi berjamur dan terasa pahit. Untuk itulah, terasi setengah jadi itu harus disimpan di ruang dengan suhu dingin. Jika persediaan terasi sudah habis terjual, maka terasi tersebut diolah kembali sehingga dapat dikonsumsi. Yang dapat udang rebon pun agak kurang 2 tahun ini. Cuaca kali. Biasa tidak sampai musim udah habis stoknya. Kita jadi pengangguran lagi. Kalau tidak ada itu stok bahan. Seperti sekarang kan tidak ada lagi. Cuaca laut nih gelombang besar, angin kuat.
Warna pada terasi tergantung dari bahan baku yang digunakan. Jika berwarna hitam, biasanya berasal dari pigmen ikan. Sementara terasi yang berwarna coklat kemerahan berasal dari pigmen udang. Selain bahan baku yang digunakan, dalam pengolahannya hanya ditambahkan gula dan garam saja. Pada awal usahanya, Ibu Susan hanya membuat terasi pada umumnya, yaitu original. Namun, seiring berjalannya waktu, terasi yang dibuat pun berinovasi dengan menambah rasa pedas dari cabai rawit. Ternyata cita rasa pedas terasi ini juga cukup diminati masyarakat. Selain varian rasanya, juga disediakan terasi yang masih mentah dan siap untuk dikonsumsi. Inovasi inilah yang membuat terasi Susan lebih dikenal masyarakat. Yang membuat terasi kita, kualitasnya, kita menjaga kebersihannya. Terus dipilih, sedikit kotoran aja kita bersihin. Jadi kualitasnya terjamin lah. Terasi Susan dikemas mulai dari ukuran 250 gram, 500 gram, dan 1 kilogram. Harga yang ditawarkan pun mulai dari 30.000 hingga 130.000. Untuk pemasarannya sendiri, selain kota Singkawang, tentunya se-Kalimantan Barat. Bahkan, terasi Susan sudah sampai ke mancanegara, di antaranya Taiwan, Dubai, dan Malaysia. Pemasaran kita tergantung pemesanan. Dari Jakarta pesan kita kirim, Pontianak pesan kita kirim, Singkawang, Sambas, kalau pesan kita kirim. Kadang juga ada yang Taiwan pesan, kita kirim juga. Bahkan, Ibu Susan pernah ditawari beberapa pengusaha Malaysia yang ingin bekerja sama, tetapi ditolaknya karena menggunakan brand nama Malaysia. Terasi Susan ini saya udah ambil selama 10 tahun. Awalnya saya ambil sekitar 20 lah buat coba-coba. Dan semakin lama banyak masyarakat yang berminat gitu. Kebanyakan masyarakat Singkawang kadang ambil buat kirim ke Jakarta. Nah, mungkin karena Singkawang sama Sedau jauh ya, jadi kebanyakan sekarang ambil di sini. Kalau untuk daerah yang lebih dekat mungkin ambil di tempatnya. Ini biasa kalau sekarang sebulan mungkin 100 kilo habisnya. Kalau untuk hari raya, kalau banyak orang yang holiday gitu mungkin bisa lebih. Soalnya kan ini kadang kita pesennya juga harus nunggu ya.
Soalnya dia juga kayaknya banyak yang peminat gitu. Kadang mungkin sekali mau stok mungkin 3 hari baru dibikin yang lebih fresh gitu. Pusat oleh-oleh jajanan Singkawang merupakan salah satu tempat sentral untuk para UMKM bisa menitipkan, menjual produknya. Kami sebagai wadah untuk teman-teman UMKM, salah satunya ini adalah sambal terasi Susan. Bagaimana caranya kami bisa mempublikasikan, bagaimana caranya kami bisa mengedarkan, bagaimana caranya kami bisa mempromosikan dari nilai kota Singkawang sendiri sampai menuju Kalimantan Barat secara lokal, secara regional maupun nanti ke depannya menjadi skala nasional. Kami memfasilitasi teman-teman, kami memfasilitasi untuk para UMKM bagaimana caranya kebutuhan apapun untuk packaging seperti ini, ada yang bisa kami bantu untuk proses branding, ada yang bisa kami bantu untuk proses BPOM dan sebagainya, untuk PIRT-nya kami bisa support, maka secara otomatis kita bisa bangkit sama-sama menuju pemulihan ekonomi yang segera kita bisa lalui di masa pandemi 2 tahun terakhir. Untuk sementara, untuk sambal terasi Super Susan ini, kami lagi proses mendalami untuk bisa beberapa tempat rekanan kami untuk di seluruh Indonesia untuk kita bisa support juga. Selain produk ini bisa go internasional, bagaimana caranya ini dikenalkan. Ini loh salah satu produk Kota Singkawang, olahan sambal terasi yang bisa kita support, yang bisa kita bantu. Bagaimana caranya ini bisa terjual selain di kota di Kalimantan Barat. Maju terus UMKM Kalimantan Barat, kami tunggu dukungannya dari seluruh kabupaten dan kota di Kalimantan Barat. Kesuksesan yang diraih Ibu Susan tentunya juga tidak terlepas dari campur tangan pemerintah Kota Singkawang. Sesuai dengan visi dan misinya, yakni mewujudkan ekonomi kerakyatan yang handal, kreatif, dan mandiri sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemkot Singkawang tentunya memberikan beberapa bantuan. Bagaimana kita ketahui visi dan misi Singkawang, Kota Singkawang, yaitu Singkawang Hebat, maka Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Singkawang mendukung program tersebut melalui program pemberdayaan masyarakat. Nah, salah satunya pemberdayaan masyarakat pengolahan hasil perikanan. Nah, bentuk dukungan itu sendiri dilakukan oleh Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Singkawang dengan memberikan bantuan sarana prasarana pendukung, kemudian pelatihan-pelatihan kepada kelompok masyarakat atau UMKM atau pelaku usaha terasi di Sedau ini. Kita lakukan pelatihan-pelatihan dengan maksud agar hasil dari terasi tersebut bisa mampu bersaing di pasar global. Nah, untuk itu kami tidak hanya memberikan pembinaan atau pelatihan, tetapi kami juga memonitor hasil produksi dari terasi yang dilakukan oleh UMKM ini, sehingga harapan kami terasi yang dihasilkan dapat dari sisi kualitas maupun dapat bersaing di pasar global.
terasi di Kota Singkawang memang sebenarnya sudah terkenal. Tentu perkembangannya menjadi salah satu, karena Kota Singkawang jadi pusat pariwisata Kota Singkawang. Jadi memang salah satu oleh-oleh khas dari sini adalah terasi. Nah, untuk produktivitasnya jadi semakin meningkat ya setelah kita lakukan pembinaan, termasuk dengan packaging. Nah, jadi packaging yang dulunya masih sangat sederhana, sekarang sudah semakin baik sesuai dengan permintaan pasar. Label halal, kemudian untuk ke dinas kesehatan itu juga kita fasilitasi, kita bantu melalui penyuluh perikanan yang ada di kami, termasuk label halalnya juga. Kita selalu monitor itu. Dalam pengolahannya, tidak semua makanan dicampur dengan terasi. Terasi atau belacan digunakan di masakan tertentu dan penggunaannya tidak banyak. Misalnya pada ikan asam pedas, cah kangkung, dan tentunya sambal terasi. Terasi memiliki aroma dan rasa yang sangat kuat. Biasanya terasi dibakar atau digoreng dulu sebelum digunakan pada masakan untuk memunculkan rasa dan aroma yang lebih nikmat. Nah, jika kalian hobi makan terasi, berkunjunglah ke Kalimantan Barat, tepatnya di Sedau, Singkawang Selatan, untuk merasakan terasi yang sudah mendunia.